Maaf Ustadz, pertanyaannya di luar konteks. Dakwah yang mengedepankan Al-Quran dan Sunnah dengan ciri-ciri tertentu seperti tidak isbal, memelihara jenggot, dan seterusnya, melaksanakan sesuai dengan Sunnah, sering dikotakkan atau dinamakan sebagai aliran Salafi atau Wahabi oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan dakwah Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi statement tersebut? 2. Bagaimana menjelaskan Wahabi kepada orang awam? Sejarah singkatnya, jazakallahu khairan. Baik. Ikhwani rahimakumullah, agama ini adalah agama yang dibawa Rasulullah SAW dan tidak boleh dinisbatkan kepada orang tertentu dalam bentuk ta'assub fanatik, dan adalah kesalahan fatal ketika kita beragama dengan menisbatkan diri kita kepada orang tertentu. Dan contohnya kita mengatakan kami ini Wahabi, nggak boleh, ya, kecuali dalam rangka nisbat kepada ulama-ulama madhab yang kita berupaya memahami, yakni perkara-perkara fikih melalui madhab tertentu. Tidak mengapa andai kata seorang mengatakan saya ini bermadhab Syafi'i, saya ini bermadhab Hambali, atau saya ini adalah tamatan Universitas Islam Madinah, contohnya, boleh. Saya tamatan daripada contohnya Universitas Ummul Qura. Penisbatan seperti ini tidak ada masalah hukumnya, ya. Tetapi menisbatkan agama kita dalam cara beragama kepada seorang tertentu, dalam segala hal kita ikuti dalam segala hal, ini adalah perkara yang terlarang. Dan kata-kata Wahabi sebenarnya adalah kata-kata yang dilariskan oleh musuh-musuh sunnah. Kata-kata Salafi ini adalah term atau istilah yang dilariskan, disebarkan oleh musuh-musuh sunnah, ya, baik daripada orang-orang khurafiyun yang senang dengan khurafat, kuburiyum yang senang dengan beribadah di kuburan, mengkultuskan kuburan, memuja ahli kubur, ya, dari golongan Sufiyah yang menjadikan wali-wali mereka lebih daripada para nabi, ya, dan ini pun didukung oleh orang-orang kufar. Sampai-sampai orang Inggris pun begitu kuatnya, gencarnya menyebarkan isu-isu tentang Wahabi. Sementara Syekh Muhammad rahimahullah, pendiri, yakni Syekh Muhammad sendiri adalah orang yang dinisbatkan kepadanya aliran ini, ya, namanya bukanlah Wahab, tapi namanya Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman. Namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Mushrib at-Tamimi. Seharusnya andai kata-kata menisbatkan kepada beliau bukan Wahabi tapi apa? Muhammadi. Kenapa dilekatkan dengan Wahabi? Karena ada aliran yang memang sesat dan dikafirkan ulama yang timbul jauh-jauh berabad-abad sebelum beliau di negeri Maghrib sana, daerah Maroko sekitarnya, Afrika, ya, yang namanya gerakan Wahabiyah yang dikafirkan oleh ulama-ulama Islam dan kaum muslimin. Mereka menumpahkan darah dan seterusnya, ya. Saya lupa nama pendirinya, Abdullah bin Rustum, ya. Inilah pendirinya, dikafirkan para ulama. Untuk mengaburkan akidah ini, akhirnya orang-orang pun mencomot yang di sana dilekatkan kemari, ya. Oleh karena itu sebenarnya ungkapan Wahabi ini bukan daripada Syekh Muhammad sendiri. Karena Syekh Muhammad bukanlah mendirikan satu mazhab, tidak. Dalam hal akidah dia bermazhab salaf. Apa akidah salaf? Akidah salaf adalah akidah sahabat Rasulullah SAW. Akidah Rasulullah para sahabatnya. Dalam masalah asma wa sifat, mereka menerima asma wa sifat dan tidak mentakwilkannya, tidak menggiring makna tersebut kepada takwil-takwil lain. Dalam masalah akidah, dalam masalah fikih mereka bermadzhab apa? Ahmad bin Hanbal, yang diakui oleh kaum muslimin 4 mazhab, Hambali, Maliki, Syafi'i dan mazhab Hanafi. Jadi beliau tidaklah membawa sesuatu yang baru dalam Islam, tidak. Apalagi untuk merusak Islam, apalagi untuk merusak akidah. Dan banyak sekali lontaran-lontaran yang dialamatkan kepada beliau berupa fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan. Dan beliau telah membantahnya dalam risalah-risalah beliau. Beliau dituduhkan mengkafirkan semua kaum muslimin sebelum beliau, ya, menghalalkan darah kaum muslimin. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang ternyata dia bantah dengan tulisan-tulisannya. Dan ada tulisan-tulisannya, ya, bahwasanya beliau tidak pernah mengkafirkan kaum muslimin, apalagi menyuruh kaum muslimin memberontak kepada pemimpinnya. Enggak benar, ya. Bahkan muncul syubhat-syubhat dikatakan bahwasanya beliau memberontak kepada Turki Utsmani. Tidak. Karena beliau sama sekali dahulu kala Turki Utsmani tidak sampai, yakni mereka menguasai wilayah Najd ketika itu, enggak.
Turki Utsmani hanya menguasai Mekah dan Madinah. Ketika itu di luar kekuasaan Turki Utsmani. Ya. Dan banyak seputar ini syubhat yang ditiupkan, yang intinya adalah membuat bagaimana orang lari daripada sunnah. Untuk menjauhkan orang daripada sunnah dikatakan pengikut Wahabi. Dikatakan ini Salafi Wahabi. Subhanallah. Adapun penisbatan kata-kata salaf, tentulah perkara yang juga ada pada masa Rasulullah SAW. Berkata Rasulullah kepada putrinya Fatimah, "Ni'mas salafu ana laki." Saya inilah salaf yang terbaik untukmu. Maksudnya apa? Pendahulu yang terbaik. Dan definisi salaf adalah orang-orang yang berupaya mengikuti cara beragama Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'in. Inilah salaf. Maka orang-orang salafi adalah orang yang berusaha mengikuti cara beragamanya Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in. Karena inilah merupakan zaman keemasan yang kata Nabi, khairun nasu qarni, sebaik-baik manusia yang hidup pada zamanku. Siapa maksudnya? Apakah Abu Jahal? Abu Lahab? Tidak. Siapa maksudnya? Para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah mereka adalah zaman siapa? Zaman tabi'in. Kemudian zaman yang setelah mereka itu tabi'ut tabi'in. Makanya yang namanya salaf kebalikannya adalah khalaf. Apa itu khalaf? Khalaf adalah orang-orang yang tidak mengikuti cara beragamanya Rasul dan para sahabat, sekalipun mereka hidup di zaman terdahulu. Makanya pada zaman tabi'in, Wasil bin Atha, murid Hasan Basri, tidak dikatakan sebagai salaf, tapi dia khalaf. Kenapa? Menyelisih akidah gurunya dan akidah kaum muslimin. Jaham bin Safwan tidak dikatakan salaf. Kenapa? Menyelisih akidah kaum muslimin dalam perkara sifat-sifat Allah SWT yang dia tolak dan didustakan. Ya, mengikut Qadariyah, Jabariyah, semua mereka khalaf. Apa makna khalaf? Orang-orang yang mengikuti cara beragama yang bukan cara beragama Rasul dan para sahabatnya. Ya, itu namanya apa? Khalaf. Maka wajib bagi setiap orang mau selamat mengikuti jalan siapa? Salaf. Maka untuk memudahkan orang jauh daripada mazhab, daripada perkara sunnah ini, nggak payah tempelkan label Wahabi sesat, Wahabi mengkafirkan kaum muslimin, Wahabi menumpahkan darah kaum muslimin, Wahabi menghancurkan situs-situs Islam contohnya. Padahal ketika Syekh Muhammad bin Saud dengan Syekh Muhammad dengan Raja Muhammad bin Saud bersama-sama Muhammad ini membangun daulah Saudiyah, mereka bangun atas pilar-pilar tauhid. Adapun kuburan-kuburan yang dibuat besar padanya Masjid Bangun Kubah dihancurkan, itu merupakan bentuk daripada mengikuti contoh sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah mengutus Ali. Ya, kata Rasulullah SAW kepada Ali, jangan kau biarkan ada kuburan yang dibangun padanya kecuali kau ratakan dengan tanah. Subhanallah. Ini menunjukkan apa yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang baru. Yang mereka hancurkan adalah situs-situs kesyirikan. Dan ini telah ada akarnya pada masa sahabat. Umar memotong pohon ketika Rasulullah baiat di sana. Pada tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW pada tahun ke-6 Hijriah melaksanakan Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, di mana sepakat seluruh sahabat untuk membaiat Rasulullah SAW di bawah pohon ini. Karena khawatir setelah Rasulullah wafat, pohon ini dikultuskan. Apa kata Umar? Tebang. Ditebang pohon tersebut supaya tidak dikultuskan oleh manusia. Jadi tindakan mereka ketika menghancurkan situs-situs kesyirikan adalah tindakan yang benar, bukan yang salah. Ya. Dan dari sisi akidah, antum bacalah kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad, Al-Qawaidul Arba, Al-Usulul Thalatha, Kitabut Tauhid, tidak ada padanya akidah yang baru, nggak ada. Semua adalah akidah Rasulullah, karena yang dia nukil adalah perkataan qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Nggak ada masalah. Tapi untuk menjauhkan orang, apa dikatakan? Wahabi, Wahabi. Bahkan wallahi saya katakan jemaah haji sebagian sampai di Saudi dibagi-bagi kitab akidah, kitab haji. Itu pembimbing-pembimbing mereka mengatakan itu Wahabi bukan Syafi'i. Itu bahaya, misalkan buang. Sebagian mereka buang buku-buku tersebut. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan sekarang Indonesia musuh-musuh dakwah melempar setiap orang yang ingin kembali kepada sunnah dengan apa? Dengan ucapan Wahabi. Wahabi. Mereka lekatkan dengan kata-kata Salafi Wahabi, sawah, Salafi Wahabi. Kita wallahi, subhanallah, kita dilarang beragama mengikuti manusia. Mengikuti siapa kita beragama? Rasulullah SAW. Dan beliau dengan dakwah ketika berkuasa Raja Saud, dengan beliau berdakwah mendakwahkan tauhid, subhanallah. Dan yakni ketika muncul penentangan dari orang-orang
yang tergincir kepada kesyirikan ketika terjadi peperangan. Dikalahkanlah Syarif Hussein di Mekah dan seterusnya. Ya, akhirnya semakin berkibarlah dakwah tauhid sampai akhirnya seluruh Saudi dapat dikuasai oleh mereka dengan tauhid. Subhanallah. Oleh karena itu, tidaklah layak kita menjauhkan manusia daripada sunnah. Dan enggak layak kita memberikan kepada macam label-label, kau Wahabi, engkau apa lagi dan seterusnya. Enggak boleh. Subhanallah. Jadi bagaimana menyikapi statement tersebut? Antum bersabar. Mendakwahkan agama kita bukanlah agama Wahabi, agama kita agama Rasulullah SAW, akidah kita akidah Rasulullah. Silahkan baca kitab-kitab ulama. Boleh kamu baca buku Syekh Muhammad yang menerangkan akidah, namanya Kitab Tauhid. Boleh baca kitab ulama lainnya. Baca kitab akidahnya imam contohnya Imam Abu Hanifah, Al-Fiqhul Akbar, atau baca Usul Sunnah, baca Syarh Sunnah, baca yang lain-lain. Karena mereka semua adalah ahlu sunnah yang berpaham salaf. Di antaranya adalah Syekh Muhammad. Dan kita enggak mewajibkan orang yang tidak baca kitab tauhid berarti dia bukan ahlu sunnah. Enggak pernah. Subhanallah. Karena isinya juga adalah merupakan isi yang diambil daripada kitab-kitab para ulama. Antum paham? Inilah sejarahnya. Apalagi ketika Turki Utsmani yang tegak dengan dengan lekatnya tradisi kesufian, mereka menjadikan negeri ketika itu negeri Mamlakah Arabia Saudi sebagai musuh mereka. Maka mereka sebarkan ke dunia Islam berbagai macam bentuk fitnah. Ya, kitab-kitab yang merupakan fitnah terhadap Syekh Muhammad rahimahullah. Bahkan negeri kita pun subhanallah. Banyak sekali kitab-kitab yang sekarang tersebar, tapi alhamdulillah semuanya telah dibantah oleh para penimba ilmu. Wallahu tabaraka taala.